Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kalestia Radar Plus. Kali ini gua bakal membahas spoiler Simbi House Season 4 Part 2 final episode. Jangan kemana-mana, tonton dulu sampai habis. Di video sebelumnya kami sudah menjelaskan breakdown trailer Simbi House Season 4 Part 2 final episode. Untuk selengkapnya cek video pojok atas. Sekarang akan bahas lebih mendalam tentang final episode. Final episode yang selama ini mondar-mandir di sosial media akhirnya muncul di Instagram. Saya melihat video itu sekali dan membuat saya merasa serial ini tidak cocok jika dikategorikan sebagai animasi anak-anak. Hari dan teman-temannya tampak terkejut setelah melihat sesuatu. Pada video cuplikan episode Chol Ryung-gui, Rion dan Sarah kembali bergabung. Jadi kemungkinan alur cerita adegan itu adalah setelah mereka mengalahkan Chol Ryung-gui. Sasin muncul sehingga membuat mereka terkejut. Ingatan Kang Lim yang hilang juga mulai sudah kembali sedikit demi sedikit. Dan sekarang hanya tinggal 2 ingatan saja. Namun kemunculan Sasin membuat semuanya jadi kacau. Saya pun menjadi khawatir apakah ingatan Kang Lim bisa kembali seluruhnya. Rion berkata kekuatan itu terlepas di dunia manusia. Saya menduga jika yang Rion maksud dengan kekuatan itu adalah kekuatan Sasin saat terjadi gerhana matahari. Saya teringat sesuatu setelah melihat gerhana matahari itu. Latar belakang pada poster teaser pengusir makhluk Guido adalah gerhana matahari, sehingga membuat semua menjadi jelas. Dengan kata lain, itu adalah petunjuk jika Sasin akan bangkit saat terjadi gerhana matahari. Penampakan Sasin benar-benar wow. Saya tidak menyangka jika Sasin memiliki wujud seperti monster raksasa. Hingga saat ini Sasin hanya muncul pada poster dan satu-satunya hantu yang belum memiliki action figure. Jadi saya benar-benar tidak mengira jika wujudnya akan sangat mengerikan seperti itu. Hari dan teman-temannya harus mengalahkan hantu berkurang raksasa itu. Ini sungguh berlebihan. Hari dan teman-temannya harus melawan Sasin dengan kekuatan monsternya yang bahkan mampu menguasai satu desa dan harus menumbangkan tubuh raksasanya untuk melindungi dunia. Saya masih tidak bisa memahami jika serial musim kali ini dikategorikan sebagai animasi anak-anak. Akhirnya Ian muncul, tapi bukankah itu sang guru Hui? Sudah jelas jika hantu itu dimusnahkan oleh Kang Lim. Bagaimana mungkin dia bisa bangkit kembali? Apakah dia juga mendapatkan kekuatan dari Sasin? Saat Kang Lim melawan sang guru Hui, dia dengan susah payah bisa mengalahkan hantu itu. Saya jadi sedikit khawatir apakah Ian bisa mengalahkan sekelompok hantu sang guru Hui itu. Tentu saja karena Ian adalah vampir, jika semua masalah itu akan dapat diselesaikan. Tapi saya berharap cerita tentang mengapa Ian muncul kembali dan bagaimana mereka bergabung dapat diceritakan dengan baik. Dulu saat episode 6 tidak ada alur cerita tersendiri tentang Ian karena dia muncul bersama dengan Aegis, Basekop dan manusia serigala, sehingga Ian dan Gaan tidak memiliki peran aktif lalu berakhir begitu saja. Setelah Ian bertarung dengan manusia serigala, namun untuk kali ini saya berharap muncul alasan maupun alur tentang bagaimana Ian bergabung. Kekuatan kartu Sapphire dan Clip yang pernah muncul pada episode spesial akan muncul pada episode kali ini. Sebenarnya sosok Odeya sangat cantik, tapi kenyataannya dia benar-benar muram. Bagaimanapun juga karena kartu Clip kembali muncul, bukankah ini berarti situasinya akan menjadi menegangkan? Kartu Clip terkubur di dalam tanah bersama dengan Sasin. Jadi apakah Rion yang mengambil kartu itu dari dalam tanah? Saya berharap muncul cerita yang menjelaskan mengapa Rion mengambil kembali kartu Clip itu. Tetapi sayangnya hanya tinggal 2 bagian lagi. Jadi saya tidak yakin jika cerita tentang kartu Clip akan muncul. Jika dikaitkan dengan hantu, Rion hanya muncul pada episode Basekop, dan saat itu dia tidak begitu berperan aktif. Tapi justru hal itu menjadi sebuah penjelasan. Saya berharap penjelasan tentang kartu Clip yang ternyata menyimpan informasi penting tidak hanya muncul sekilas saja, dan saya juga berharap tidak muncul cerita di mana Rion tepat setelah dia muncul menggunakan kekuatan kartu Clip begitu saja tanpa ada penjelasan tentang kartu itu. Muncul adegan saat Ibu Kang Lim bergabung dengan Aegis untuk menyelesaikan permasalahan. Ibu Kang Lim pun akhirnya juga menggabungkan kekuatannya. Ternyata alasan Ancento menemui Ibu Kang Lim karena dia bermaksud untuk meminta bantuan kepada Ibu Kang Lim bersama dengan masa lalunya. Pertemuan antara pengusir makhluk timur dan barat adalah sesuatu yang luar biasa. Kang Lim bertemu kembali dengan ayahnya, dan memang benar jika Guido Gon adalah ayah kandung Kang Lim, karena setelah melihat sosok Guido Gon, saya melihat mereka berdua memiliki warna mata kehijauan. Jika dilihat dari penampilan luarnya, Guido Gon tampak seperti orang tua biasa dan tidak tampak seperti monster yang mengerikan. Guido Gon memegang bahu Kang Lim dan seketika sebuah kekuatan masuk ke dalam diri Kang Lim, serta warna mata Kang Lim berubah. Guido Gon benar-benar yang terburuk. Demi ambisinya, dia tidak segan mengincar kekuatan anak kandungnya sendiri dan menjadikan anggota pengusir makhluk Guido. Perbuatan itu sungguh tidak bisa dimengerti. Terlebih lagi masih ada 2 ingatan Kang Lim yang terikat. Mungkin saja karena kekuatan Guido Gon itu 2 ingatan Kang Lim yang masih terikat akan pulih secara bersamaan, sehingga Kang Lim pun mengingat semuanya dan kekuatan kembali utuh. Sepertinya itulah cerita yang menjelaskan bagaimana Kang Lim menjadi anggota pengusir makhluk Guido. Tidak, itu tidak boleh terjadi.
Jika Kang Lim menjadi anggota pengungsi Mal Guido, maka episode ini akan memiliki akhir yang tidak baik. Saya berharap kali ini Hari muncul dengan berperan aktif sudah langsung untuk menyelesaikan permasalahan. Jika dilihat dari situasinya, sepertinya Guido Gon akan menculik Kang Lim. Dan saya berharap Hari tidak hanya diam menunggu seperti Putri, tapi muncul cerita di mana Hari sudah langsung bergerak aktif untuk membantu Kang Lim. Terlihat adegan saat Simbi sedang menggunakan kekuatan ajaibnya, tapi tampaknya dia sangat berusaha keras. Kalau dipikir-pikir, Jubi dan Gembi masih belum muncul. Saya penasaran bagaimana nantinya mereka akan bergabung. Hari dan Duri bersaudara bisa saja memanggil hantu, tapi jika batasan hantu terlalu kuat, bola malu milik mereka bisa saja tidak berfungsi. Jadi saya juga sangat menantikan bagaimana mereka akan bekerja sama. Terlihat adegan saat Guido Kang dan Guido Yon bertarung. Pada akhirnya mereka berdua bertarung melawan satu sama lain. Adegan ini muncul pada episode 11. Untuk pertama kalinya terlihat Guido Kang melepaskan jubahnya, dan itu menunjukkan jika dia bersungguh-sungguh ingin mengalahkan Guido Yon. Akhirnya Guido Gon menunjukkan sosok dengan melepaskan tudungnya, dan siapapun pasti mengira itu Yun. Tapi Yun tidak memakai tudung, sedangkan Guido Gon adalah satu-satunya yang memakai tudung. Saya masih tidak percaya jika Yun bukanlah anak kandung Guido Gon, karena profil samping Guido Gon benar-benar mirip seperti Yun. Tampak adegan saat Hari dan Kalim terkejut. Mereka masih bersama-sama saat itu, tapi karena sesuatu hal, mereka berdua mulai terpisah. Dan seperti yang terlihat sebelumnya, sepertinya akan muncul cerita saat Kang Lim bertemu kembali dengan Guido Gon. Ini adalah sesuatu yang berat untuk Kang Lim. Ia masih berusia 12 tahun, tapi harus mengalami penderitaan seperti itu. Wujud Sasin terungkap. Wah, sosok benar-benar sangat mengerikan. Benar-benar menggambarkan sosok Sasin dengan kepala tengkorak dan memakai tudung. Betapa mengejutkan karena Hari dan teman-temannya harus melawan hantu yang tampak sangat kuat itu. Terlihat adegan saat Kang Lim menggunakan pedangnya. Pedangnya sama dengan pedang yang digunakan Guido Yon. Mungkinkah Kang Lim sudah benar-benar menjadi anggota pengungsi Mal Guido? Tapi dia tidak terlihat seperti dalam pengaruh Breastwing. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Meskipun ingatan Kang Lim sudah pulih dan pada akhirnya dia menerima takdirnya, tapi saya berharap dia tidak menyerah pada Guido Gon. Dan dengan menerima kekuatan itu, dia dapat bangkit kembali dengan kekuatan baru. Jika Kang Lim benar-benar menjadi anggota pengungsi Mal Guido, maka semua yang telah dia lakukan selama ini akan sia-sia saja. Jadi semoga saja pedang itu hanyalah kekuatan baru Kang Lim. Terlihat adegan saat Guido Yon menggunakan kekuatan pada pedangnya untuk mengubah bentuk pedangnya menyerupai ular. Tapi bukankah kondisi terlihat tidak wajar? Sama seperti simbol di tubuh Kang Lim yang terlihat pada episode di season 2. Simbol pada tangan kanan Guido Yon juga muncul. Mungkinkah dia mengorbankan dirinya sendiri? Guido Yon masih berusia 16 tahun. Saya tidak ingin jika akhirnya dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Meskipun dulu dia banyak berbuat kejahatan, tapi tidak seharusnya Yun berakhir seperti itu. Serial musim ini benar-benar tidak bisa diprediksi. Saya tidak bisa memprediksi apa yang terjadi pada pengungsi Mal Guido jika Sasin berhasil dikalahkan, dan apa yang terjadi pada Guido Yon. Akan lebih baik jika Yun berbaikan dengan Kang Lim dan sesekali muncul untuk membantu Kang Lim. Tapi yang menjadi permasalahan adalah Tunipers. Saya sungguh tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh Tunipers. Jadi saya sangat penasaran bagaimana nantinya Tunipers akan membuat bagian akhir serial musim ini. Sekarang sudah mulai masuk bagian terakhir, sehingga video cuplikan seperti itu pun muncul. Saya merasa khawatir karena Gaen, Yunhu, dan Sarah belum juga muncul. Sebenarnya saya tidak mempersalahkan jika Gaen dan Yunhu tidak muncul karena mereka hanya manusia biasa. Tapi Sarah juga pengusaha makhluk, dan saya jadi khawatir jika akan muncul cerita yang menjelaskan jika Sarah berhasil dikalahkan oleh Sasin. Jika melihat Ian yang juga ikut bergabung, sudah pasti ada sesuatu yang terjadi dengan Gaen. Tapi semoga semua masalah itu bisa diselesaikan sehingga dia bisa muncul kembali dan semuanya berakhir bahagia. Oke, itu saja pembahasan spoiler kali ini. Terima kasih.